Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, saya Laila Farika Mahdum dengan NIM 2007016141 yang akan membahas tentang penanganan psikologis pada ARBK atau anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan emosi sosial ADHD. Nah, saya akan membahas sedikit saja apa sih itu ADHD. ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Lalu langsung saja kita bahas tentang beberapa contoh terapi ADHD. Yang pertama ada terapi perilaku. Dengan terapi perilaku, anak jadi bisa lebih fokus dan dapat berperan dengan baik di masyarakat. Nah, terapi anak ADHD di rumah ini akan sangat bermanfaat sekali bagi si kecil atau si anak. Contoh terapi perilaku yang bisa dilakukan adalah yang pertama ada Behavioral Parent Training atau BPT. Nah, terapi perilaku ini itu dilakukan dengan melibatkan orang tua dalam penyembuhan penyimpangan perilaku pada si anak ini. Lalu selama sesi terapi, orang tua mengamati dengan cermat perilaku si anak dan mempelajari cara untuk melakukan terapi mandiri di rumah. Agar terapi ini berhasil, orang tua harus menghargai perilaku positif anak dengan memberikan pujian, perhatian positif, dan penghargaan. Lalu sebaliknya nih, orang tua juga diajari untuk menetapkan aturan, batas waktu, dan pengabaian ketika anak berperilaku buruk. Lalu contoh terapi perilaku yang kedua ada Behavioral Classroom Management atau BCM. Nah, ini itu dilakukan dengan bantuan guru di sekolah. Terapi berbasis bukti yang dirancang untuk mendukung perilaku positif anak-anak juga dapat mencegah munculnya perilaku negatif dengan membuat anak banyak terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah ataupun di tempat les. Lalu contoh terapi perilaku yang ketiga ada Behavioral Peer Intervention atau BPI. Nah, ini adalah terapi perilaku yang melibatkan satu atau lebih dari teman anak ini di sekolah. Nah, terapi ini itu dilakukan oleh guru yang terlebih dahulu melatih teman-teman si anak ADHD ini untuk memperkuat perilaku positif anak dan prestasi akademisnya gitu. Lalu ada berbagai pendekatan juga yang bisa dilakukan dalam jenis terapi perilaku ini di Behavioral Peer Intervention ini. Ada peer modeling, peer imitation, habis itu classroom wide tutoring, dan lain-lain. Nah, terapi ini bukan hanya dapat memberikan dampak positif bagi perilaku anak, tapi juga sisi akademis dan hubungan sosialnya dengan teman-temannya. Lalu contoh terapi perilaku yang keempat adalah kombinasi. Nggak jarang juga ya, terapis juga meminta anak itu melakukan kombinasi dengan beberapa terapi perilaku. Misalnya tadi ada BPT, BCM, dan BPI sekaligus gitu ya. Lalu metode ini ternyata terbukti efektif loh dalam memperbaiki pola perilaku menyimpang pada anak dan remaja. Lalu model yang terakhir dari terapi perilaku adalah modeling. Nah, modeling alias permodelan adalah bentuk terapi perilaku oleh terapis yang mencontohkan tindakan positif terhadap situasi yang negatif, agar anak ini melakukan hal yang sama di kemudian harinya. Metode ini telah terbukti efektif loh dalam mengobati kecemasan pada anak-anak dan remaja. Nah, tapi kita tidak bisa ya menentukan sendiri terapi perilaku kita atau anak kita gitu, harus terlebih dahulu menjalani tes, termasuk berkonsultasi dengan psikolog, dokter spesialis anak, maupun psikiater. Lalu, contoh terapi ADHD yang kedua ada psikoterapi. Nah, terapi ADHD ini biasanya dilakukan untuk anak-anak yang sudah lebih besar
Dalam sesi psikoterapi sendiri, anak-anak dengan ADHD akan dipancing untuk berbicara tentang masalah yang mengganggu mereka, serta mengeksplorasi pola perilaku negatif dan belajar cara untuk mengatasi gejala-gejala yang dialami. Penderita ADHD akan diajak untuk berbagi cerita dalam terapi ini, dalam psikoterapi maksudnya ya. Misalnya, kesulitan mereka dalam mengatasi gejala-gejala ADHD gitu. Nah, dari terapi ini, diharapkan penderita dapat menemukan cara yang paling sesuai baginya untuk mengatasi gejala tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pelatihan keterampilan sosial. Nah, pelatihan keterampilan sosial ini bertujuan untuk membantu anak dengan ADHD mempelajari perilaku sosial yang sesuai. Terapi anak hiperaktif ini atau ADHD ini harus dilakukan dengan bantuan profesional. Cara menangani ADHD dengan pelatihan keterampilan juga perlu dilakukan orang tua agar dapat membantu mengembangkan cara untuk memahami dan membimbing anak dalam berperilaku. Selanjutnya yang keempat ada psikoedukasi. Nah, saat anak sudah beranjak remaja gitu ya, terapi ini tuh bisa dilakukan untuk menangani anak ADHD. Dan terapi ini akan dilakukan dengan mendiskusikan seputar ADHD dan dampaknya bagi kesehatan maupun lingkungan. Dengan begitu, anak-anak itu akan lebih mengerti apa sih yang sedang mereka alami, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pelatihan keterampilan pengasuhan anak. Jadi bukan cuma anaknya aja nih yang dapat pelatihan ataupun terapi, tapi dari pengasuh ataupun orang tua juga dapat. Nah, kenapa sih harus dapat pelatihan keterampilan ini? Agar dapat membantu mengembangkan cara untuk memahami ataupun membimbing anak ini dalam berperilaku gitu. Lalu langsung saja ya masuk yang pertama ada terapi keluarga. Nah, dampak ADHD itu bisa terasa tidak hanya untuk anak dan orang tua, tapi juga pada keluarga dekat lainnya, terutama yang tinggal di satu rumah. Jadi mereka juga perlu nih mendapatkan pelatihan dan terapi agar bisa mengatasi tekanan hidup gitu bersama dengan penyandang ADHD tersebut. Nah, selain pengidap, orang tua dan keluarga juga sebaiknya menjalani beberapa terapi supaya dapat beradaptasi dan menerima gejala pengidap dari ADHD. Lalu ada terapi perilaku. Nah, terapi ini itu bertujuan supaya orang tua ataupun pengasuh dapat memiliki strategi gitu untuk menolong pengidap dalam menjalani kehidupannya sehari-hari atau mengatasi keadaan anak ADHD ini saat sulit. Gitu. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, ada pelatihan untuk orang tua pengidap ADHD. Nah, pelatihan ini itu bertujuan supaya orang tua lebih memahami perilaku pengidap dan memberikan bimbingan bagi orang tua untuk menjalani hidup dengan pengidap ADHD. Materi yang diajarkan itu seperti pelatihan cara menerapkan sistem pujian gitu untuk menyemangati anak. Lalu ada juga cara menghukum anak ketika berperilaku buruk atau kasar, negatif seperti itu, dan cara mengarahkan aktivitas anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu adalah contoh dari pelatihan keterampilan pengasuhan anak. Oke, cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan emosi sosial ADHD. Nah, sebelum saya tutup, saya ada satu pantun nih. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.